menceritakan Papua dari sudut pandang memasak, karena kita juga ada 3 cara memasak bakar batu. Betul. Satu yang di atas tanah. Betul. Itu ada daerah selatan. Betul. Mulai dari Asmat sampai Merauke sampai ke Korowai Kombai. Sedangkan yang ke dalam tanah itu rata-rata di wilayah highland dari pegunungan. Betul. Paniai sampai daerah Monagem di Papua Nugini sana. Nah, nanti yang ke atas menggunduk seperti piramid itu wilayah utara. Betul. Itu yang biak dong bilang Barapen, itu susun ke atas semua. Iya, jadi itu bakar batu saya sudah ada itu. Nah, terakhir yang saya dapat itu mereka di daerah Dabra sampai di Ketengbang di bawah itu mereka pakai bakar batu bikin papeda. Nah, jadi dong bikin dong bikin pelepa nibun itu jadi mangkuk, dong isi sagu dengan air di dalam, batu tuh dong bakar, baru dong ambil isi baru aduk. Jadi papeda, jadi waktu makan angkat batu buang. Dan menurut saya itu kecanggihan teknologi yang tidak orang pikir tuh. Kalaupun orang tersesat di hutan, orang di sana dong hidup. Ketong ini yang cari jalan yang tidak tahu. Iya, luar biasa. Dan kita pernah bayangkan ke tidak kalau macam masyarakat kita yang dulu mereka punya cara ambil sagu dengan teknologi yang sederhana. Kalau hari ini kan ada kampak karena. Iya. Tapi dulu kan sangat susah sekali, tapi mereka bisa keruk sagu. Iya, dan mereka pernah mencoba kan? Saya pikir untuk pangkur sagu dan yang lain-lain, saya pikir itu hal yang perlu kita bagikan, perlu kita kembangkan menjadi bagian dari bukan muatan lokal, tapi itu kita. Betul. Kita harus perlu kita bagikan ke generasi muda. Begitu juga terkait mereka di gunung. Betul. Soal bagaimana berkebun. Betul. Berkebun kan kerjasama gotong royong. Betul. Jadi satu kampung sebelum itu kan rame-rame menyanyi, cabut alang-alang sana untuk bangun onai, bangun kebun. Itu kan itu yang harus dikembalikan sehingga hal itu bisa terjaga. Karena tahun ini yang diprediksi menjadi kekurangan stok pangan dunia, kita akan mengalami. Akan ada krisis makanan di dunia. Jadi tugas kita untuk mengembalikan itu. Jadi apa yang dilakukan orang tua itu, mari kita generasi muda nih, buat anak-anak muda kamu harus jaga itu dan kembangkan menjadi bagian dari identitas diri kita. Begitu baru bisa selamat dari kelaparan. Jadi ada beberapa hal yang memang tantangannya berat sekali bagi saya ya. Saya lihat karena dengan perkembangan zaman hari ini kan kita tadi sudah bilang bahwa anak-anak semakin lupa. Iya. Dengan budaya masakan tong punya sendiri dari Papua. Dan kita di Wamena kan semakin banyak orang sekarang dengan adanya dana otsus juga masyarakat sudah tidak mau kerja kebun. Sudah semakin malas. Semakin malas, baru orang di kampung-kampung tuh rumput semakin tinggi. Iya. Nah, cara apa saja yang baik untuk kita kasih tahu kepada masyarakat, karena di pegunungan itu kita melihat orang pakai koteka baru lalu-lalang itu sudah tidak ada. Itu dari ini kan tantangannya. Iya. Dan cara apa yang harus kita lakukan? Bagaimana budaya-budaya ini harus terjaga? Apa saja yang kita bisa lakukan? Iya. Mungkin ada gambaran. Saya pikir untuk mengantisipasi itu ya penting kita meng-create yang lokal tadi itu. Contoh mungkin kita perlu berkebun, tapi hasil kebun itu kita bikin jadi apa? Contoh ya mungkin kita perlu bikin produk-produk seperti tatas jadi tepung, keladi jadi tepung, terus tuke jadi isian coklat. Itu yang kita create dia, sehingga dana yang dibagikan ke desa-desa itu bisa dikembangkan ke arah itu. Tugas kami nanti akan membantu mengajarkan itu, sehingga apa yang menjadi produk lokal termasuk kopi yang sekarang lagi tren di daerah pegunungan itu akan didorong bersama, sehingga itu bisa menjadi orang-orang kampung akan kembali. Kita harus kembali berkebun dengan kita bikin contoh dulu. Kalau kita tidak membuat contoh hanya asal bagi-bagi uang, orang akan tetap berharap pada uang karena mereka akan lupa dengan kebun. Dengan kita mengelola produk lokal punya nilai sendiri bagi mereka, mereka akan dengan sendirinya mulai berpikir untuk kita mulai kembali menanam, berkebun. Tapi hasil kebunnya ya selama ini kita orang makan ya menganggap terbiasa, mungkin kita rubah pola makan. Terus untuk kemasan apa kali buat jadi baik akan menjadi nilai tersendiri, sehingga orang rame-rame mulai kembali ke kebun, mereka rame-rame mulai kembali pangkur sagu, mengelola sehingga itu menjadi warisan yang diteruskan ke anak generasi berikut lagi. Berarti kakak, dan saya ada lihat juga kakak punya aktivitas safe-nya di hutan. Iya. Di Jayapura sini kalau tidak salah itu. Iya, kami ada bikin namanya sekolah pekarangan, sekolah pekarangan kebun. Jadi kita kembali ke kebun lagi. Jadi sekolah pekarangan kebun ini
kami coba tawarkan kepada orang-orang kota. Orang kota ini kan ya termasuk orang Papua atau non Papua. Jadi mereka bisa kontrak kebun yang kita kerjakan. Jadi kita bikin kebun, terus kebun itu kita sudah tanam, terus kita jual. Apa kita kontrakan ke orang. Jadi orang kota dia punya tugas datang, akan mulai setiap hari Sabtu dia akan datang bersihkan dia punya kebun apa. Tapi waktu dia pergi kita yang jaga. Jadi mereka akan bayar per 6 bulan itu 3 juta. Jadi akan ada 10 kebun berarti kita dapat uang di kebun. Nah itu yang saya sekarang kembangkan di sudah jalan di Skau saya dekat perbatasan, karena kita baca pasar bahwa orang semua akan menuju ke Skau perbatasan. Sekolah pekarangan kebun tersendiri itu saya terpikir untuk tadi bagaimana mendorong kembali sehingga kita memulai berkebun lagi. Jadi seperti tadi Nes bicara soal bagaimana kita mengembalikan makanan lokal, mendorong bagaimana orang kembali ke kebun. Dari pertanyaan tadi saya berpikir program yang kita jalankan memang sekolah pekarangan kebun itu mendorong itu. Jadi membuat perpustakaan tadi, perpustakaan kebun dengan menanam kembali tanaman-tanaman endemik Papua. Nah, dan saya pikir hal itu juga bisa buat di mana-mana ya, mungkin di Wamena sendiri, karena di Wamena kita bisa tawarkan itu untuk teman-teman kita dari luar Papua mungkin ingin berkebun, mari silakan datang di sekolah pekarangan kebun. Dengan begitu mengajak kembali masyarakat yang bergantung pada dana itu bisa kembali ke kebun, dan saya pikir mungkin dari dana desa juga bisa dikembangkan menjadi kebun-kebun yang menjadi ketahanan pangan, karena memang tahun 2023 nih akan ada banyak krisis pangan di seluruh dunia, dan saya pikir negara-negara lain sudah mulai merasakan dampak itu, tinggal kita di sini saja yang bagaimana mensiasati itu. Dan saya lihat di total di pekarangan itu hampir 10 juta hektar lebih di Indonesia yang ada di rumah-rumah setiap rumah tangga, dan itu juga bisa dikelola sebagai tempat untuk menanam-nanam makanan atau tanaman-tanaman lain seperti cabai dan lain-lain untuk kebutuhan hari-hari. Tapi yang jelas untuk mereka yang punya lahan luas harus mulai kembali berkebun, dan kita mendorong itu sebagai bagian dari berkebun. Itu sebenarnya keren. Kita tidak kekurangan, kita tidak akan kelaparan kalau kita menjaga kedaulatan pangan lewat berkebun, dan kami sudah menjalankan itu lewat sekolah pekarangan kebun di Skau, di Jayapura, Skau saya. Luar biasa. Kakak, hal yang paling membuat kakak terkesan ketika kakak menjalani Jungle Chef? Hal yang membuat saya terkesan sebenarnya saya menceritakan apa yang menjadi isi hati orang Papua. Ya, setuju. Isi hati orang Papua, karena saya bidangnya di kuliner. Jadi kuliner itulah yang menjadi dorongan saya, menjadi sesuatu yang istimewa yang harus saya ceritakan kepada orang lain tentang Papua dari sisi makanan. Ya. Saya lihat kakak ini kan yang membedakan orang luar Papua dengan tong sendiri, kan kakak selalu angkat hal-hal yang kepapuan yang melekat di orang-orang Papua itu sendiri. Yang satu hal yang pernah lihat kakak pernah bikin dalam bentuk daun-daun kelapa, itu masakan apa ya? Dalam bungkus dalamnya itu ada beberapa menu. Iya, memang kita khususnya di Jayapura itu ada beberapa kantong atau alat untuk mengisi makanan-makanan, dan itu juga berbeda dari masing-masing suku-suku yang ada di Jayapura itu sendiri. Dan penyebutannya juga beda-beda. Kalau orang di Sentani bilang holong, ada yang bilang holong. Kalau kita orang di Ormo bilang horobu, ada tempatnya. Jadi itu simbol ketika orang-orang Jayapura ada acara-acara adat atau ada kumpul untuk makan bersama, ketika tamu-tamu yang pulang dari pesta tempat acara, entah pelantikan Nondo Afi atau acara makan bersama di acara-acara adat itu, mereka menyediakan kantong itu yang sudah dianyam dari daun kelapa, dan itu yang dianyam sebagai bagian dari pegangan-pegangan bekal pulang atau oleh-oleh yang dikasih oleh penyelenggara acara kepada mereka yang hadir di acara itu, sebagai bagian dari
barter ketika mereka membawa apa kita kasih dalam bentuk makanan yang di dalamnya ada papeda bungkus, ada ikan asar, ada keladi tumbuk, ada keladi betatas, itu semua diisi dalam satu kantong ya, dibawa pulang, baik itu masyarakat di Genyem atau yang ada di Sentani atau ada di Teluk atau di pesisir pantai utara. Luar biasa kakak. Dan kakak, saya rasa unik dengan apa yang menjadi simbol di telinga itu kakak dapat dari mana? Iya, ini juga sebenarnya bukan untuk gaya-gaya, tapi pertukaran budaya atau mana? Iya, banyak dulu saya pakai, banyak teman-teman bilang itu apa Dayak kan, teman-teman di luar Papua bilang orang Dayak pergi. Tidak, kita orang Papua juga punya hal yang sama yang dilakukan ketika mereka berburu sebagai simbol tanda bahwa hasil buruannya mereka dapat itu ini. Betul. Nah, contoh seperti di Korowai yang saya pakai kan dibuat di Korowai dengan tanda bahwa dia pernah berburu kasuari untuk dia makan, terus biasa yang laki-laki harus selalu di kiri. Nah, dan perempuan sebelah kanan. Itu mengikat bahwa itu satu pasangan suami istri selalu menggunakan simbol-simbol kasuari sebagai bagian dari berapa yang mereka makan. Yang sisanya nanti akan mereka taruh di atap sebagai lambang. Ketika salah satu kasuarinya lepas, dia akan gantikan itu lagi. Dan ini menjadi bagian dari budaya orang Papua, khususnya mereka di selatan. Jadi ini saya bukan pakai untuk tren-tren, untuk gaya-gaya orang bilang ini biar gaul pakai anting-anting biar kelihatan gaul. Padahal ini memang ciri khas dari suku-suku yang ada di Papua. Dan saya lihat juga di tempat yang saya bikin anting ini di Korowai juga anak-anak muda mulai kasih tinggal. Dong pingin pakai anting-anting besi, itu lebih gaul. Yang begini dong tidak mau. Padahal saya bilang sama mereka bahwa saya pakai ini saja, orang senang, orang suka lihat yang seperti ini. Kenapa kamu tidak pakai seperti itu sehingga menjadi tren? Karena itu kamu, identitas kamu ada di situ. Betul. Ya. Dan itu yang kenapa ini menjadi salah satu simbol. Kalau bilang Charles Soto ada anting-anting, dulu ada rambut lagi ikat, tapi sekarang rambut sudah tidak ada ya, pakai anting-anting tetap menjadi simbol. Wah, luar biasa ya. Dan kakak, hal apa yang kakak mau sampaikan buat semua teman-teman, bahkan anak-anak muda Papua terus percaya diri menggunakan apa yang menjadi bagian dari mereka? Iya, baik untuk anak-anak muda generasi milenial Papua dan yang ada di seluruh Indonesia bahkan di dunia, menjaga kedaulatan pangan adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Dan yang terpenting lagi bagaimana menjaga identitas diri. Dengan menjaga identitas diri berarti kita menjaga apa yang menjadi kepunyaan kita. Karena hal ini diciptakan oleh nenek moyang itu bukan butuh waktu yang sangat singkat, tapi itu butuh waktu yang lama. Dan itu harus kita jaga. Sehingga ke depan generasi-generasi yang lain akan tahu tentang budaya mereka. Mereka akan mengingat itu ketika mereka membagikan itu kepada saudara-saudara mereka yang dari seberang sana yang mereka belum tahu bahwa Papua unik dari segala hal. Mari kita generasi muda menjaga Papua dengan cara kita sendiri. Luar biasa. Semuanya kalian wajib menjaga bagian dari kalian, siapa saja yang kalian nonton, siapa saja yang kalian saksikan obrolan kita tentang Jungle Chef bersama Kakak Charles Soto. Inilah satu cerita yang memang sangat menarik dan saya pikir sampai di situ dulu Kakak. Iya. Terima kasih banyak. Jika teman-teman mau undang Kakak Charles, silakan undang. Iya, kami siap berbagi pengalaman yang ada di Papua kepada teman-teman Papua yang ada di tempat-tempat kalian sehingga mendorong kalian mencintai budaya kalian sendiri. Betul. Ya, mungkin sampai di situ dulu. See you, teman-teman.